Halo semua, perkenalkan nama aku Francois Krishna atau biasa lebih dikenal dengan panggilan Choice. Jadi hari ini aku bakalan membahas sebuah topik gimana sih cara aku mendapatkan penghasilan waktu SMA. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, izinkan aku bercerita sedikit tentang backgroundku. Jadi aku adalah seorang anak yang lahir bukan dari keluarga yang kaya, tapi bisa dibilang tetap berkecukupan. Saat kelas 1 SMK, aku memutuskan untuk masuk di sebuah jurusan, yaitu jurusan multimedia. Dan di situ aku menemukan passionku untuk menjadi seorang videographer. Mulai dari situ, aku belajar terus, aku jalan terus. Sehingga pada akhirnya, pada tahun 2019 kemarin, aku membuka sebuah production house. Namanya sempat berganti beberapa kali, tapi officially finalnya adalah If Choice Film. Di If Choice Film ini, kami bergerak di bidang wedding videography, komersial, dan lain sebagainya yang berhubungan tentang fotografi dan dunia kreatif lainnya. Dan puji Tuhan, aku bisa membuka lapangan pekerjaan untuk beberapa temanku di usia 18 tahun ini. Tentunya nggak mudah untuk sampai di sini. Apalagi aku mulai ini dari nol, tanpa bantuan siapapun, tanpa privilege apapun, tanpa koneksi, tanpa relasi. Aku pengen kasih tips ke kalian yang masih SMA, gimana sih cara kalian biar bisa dapat penghasilan juga kayak aku? Hal pertama yang harus ditanam, yaitu mau tahu dan mau belajar hal baru. Mungkin bagi kalian, kata-kata ini terlihat sepele. Dan mungkin ada yang ngomong, aku kan udah belajar sekolah tiap hari. Aku udah ngerjain PR, aku udah ngerjain tugas. Tenang ya, tenang. Tapi menurutku belajar di sekolah aja nggak cukup. Kenapa? Short story, semua ilmu bisnis, pemasaran, sampai videografi yang aku dapetin sampai hari ini, aku nggak pernah dapetin di sekolah. Tapi karena aku orangnya cukup ambisius dan pengen tahu sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya, aku belajar sendiri dari YouTube, Instagram, buku-buku, dan orang yang di sekitar aku yang udah berpengalaman di bidang tersebut. Di situ aku belajar perlahan. Aku mulai ngerti apa yang harus aku lakuin besok, apa yang harus kuubah, apa yang harus kupelajari, dan apa yang harus kubaca. Ketika aku nerapin ini, aku merasa jalan yang akan kulalui jadi lebih ringan. Nah, karena itu motivasi yang ada dalam diriku jadi bertumbuh untuk membuat masa depan, untuk membuat penghasilan jadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, berani mencoba. Jujur, waktu itu aku orangnya cukup takut dengan yang namanya kegagalan. Aku takut gimana kalau misalnya aku gagal, aku bisa jadi stres. Kalau aku gagal, aku bisa dijauhin sama banyak orang. Tapi, setelah aku gagal beberapa kali, aku bisa ngambil kesimpulan. Kalau setiap kegagalan itu punya banyak pelajaran yang bisa kita pelajari. Punya banyak hikmah yang bisa kita ambil. Selain itu, aku juga melihat kalau aku nih masih muda banget. Masih under 20. Kenapa tidak? Lebih baik aku berpikir aku menghabiskan masa gagalku terlebih dahulu, menghabiskan masa gagalku sebanyak-banyaknya, sehingga kedepannya aku bisa menghadapi masalah yang sama tanpa jatuh di lubang yang sama. Yang ketiga, branding diri dan bangun relasi. Punya banyak teman dan kenalan menurutku sangat bermanfaat. Kenapa? Karena ketika kita dapat berhubungan baik dengan banyak orang dan orang tersebut sudah mengenal pribadi kita dengan baik pula, kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Seperti secara tidak langsung mereka akan membukakan peluang bagi kita. Aku punya short story juga. Jadi dulu aku suka banget follow-followin orang. Dari teman-teman sekitarku, teman-teman lamaku, aku followin mereka semua di Instagram. Aku kenalan, aku bangun hubungan baik dengan mereka. Dan di situ aku mendapatkan keuntungan karena dalam waktu 1 tahun, aku berhasil mendapatkan 50-60 project pada tahun 2020. Nah, menurutku ini sangat keuntungan besar karena hampir semua proyekku aku dapatkan dari Instagram. Aku tahu ini karena aku sempat survei ke beberapa klienku.
Aku tanyakan dari mereka tahu dari mana. Mereka menjawab tahu dari relasi aku. Nah, dari situ aku percaya bahwa branding diri dan bangun relasi itu sangat bermanfaat untuk masa depan kita. Oke, jadi ini udah 3 tips yang aku lakuin selama di SMK dan kurang lebih sudah berjalan 3-4 tahun ke belakang ini. Mungkin kalian bisa coba, tapi yang aku percaya bahwa tiap orang itu punya momentum yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian udah ngelakuin dan belum sampai di puncaknya, tetap lakuin, tetap jalanin, tetap berusaha dan tetap belajar. Percayalah, waktu akan menjawab semuanya. Sekian dari aku dan terima kasih. Salam sehat semuanya.